بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Allah Azza wa Jalla adalah kekuasaan yang sempurna, yang melebihi segala sesuatu. فالله سبحانه وتعالى ملك، maka Allah Subhanahu wa taala di sini adalah yang maha berkuasa, ذو ملك كامل yang memiliki kekuasaan yang sempurna وملك دائم لا يزول، dan kekuasaan tanpa batas, tidak akan hilang kekuasaannya dari Allah Azza wa Jalla. والله ليس كمثل شيء، لا يماثل ملوك الدنيا. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya, tidak serupa kekuasaannya dengan kekuasaan para penguasa dunia. ويصح أن تقرأ مالك يوم الدين، ويصح أن تقرأ ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، ملك ومالك، يصح هذا وهذا. Kita boleh ketika membaca ayat Maliki Yaumiddin dengan dua cara. Yang pertama dengan memendekkan huruf mim yaitu Maliki Yaumiddin, dan boleh juga dengan memanjangkan sedikit huruf mim yaitu Maliki Yaumiddin. Boleh ini dan boleh itu, dua-duanya boleh dilakukan. فملك الله سبحانه وتعالى ليس كملكنا نحن. Di sini kekuasaan Allah Azza wa Jalla tentunya berbeda dengan kekuasaan kita sebagai seorang makhluk. قد يكون عندنا ملك وليس له أملاك. Boleh jadi ada seorang raja akan tapi dia tidak memiliki kekuasaan. فالله ملك ومالك. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang memiliki kekuasaan dan dia adalah seorang raja. يوم الدين. ما معنى يوم الدين؟ Apa itu arti dari Yaumiddin? ليس الدين هو الدين الإسلامي، لا. Yang dimaksud dengan di sini bukan agama Islam. الدين مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة. يوم الدين يعني يوم القيامة. Yang dimaksud dengan Yaumiddin di sini adalah hari pembalasan dan hari perhitungan. Maka arti dari kata Yaumiddin adalah hari pembalasan dan perhitungan pada hari kiamat. كلا بل تكذبون بالدين يعني بيوم الجزاء والحساب بيوم القيامة. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kalian telah mendustakan Yaumiddin, mendustakan hari perhitungan dan hari pembalasan. سمي بهذا الاسم لأن هذا اليوم هو اليوم الذي تدان به الخلائق بما عملت، يعني اليوم الذي يحاسب الله سبحانه وتعالى فيه الخلائق على ما عملوا. Dinamakan dengan Yaumiddin, yaitu hari perhitungan dan hari pembalasan, karena semua yang dilakukan oleh seorang hamba ketika di dunia akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla pada hari ini. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي. Ketika seorang hamba membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, seorang hamba atau hambaku telah mengagungkanku. نعم. بعد هذا تقول إياك نعبد. ما معنى إياك نعبد؟ Kemudian kita membaca setelahnya Iyyaka na'bud. Apa arti dari Iyyaka na'bud? معنى إياك نعبد يعني لا نعبد إلا الله. Arti dari Iyyaka na'bud itu artinya atau maknanya bahwa kita tidak menyembah selain Allah Azza wa Jalla. يعني تقول لا أصرف العبادة إلا لله. Dengan kata lain, seakan-akan kita mengatakan bahwa saya tidak mungkin memberikan ibadahku atau tidak boleh memberikan ibadahku kepada selain Allah. لا أصلي إلا لله. Aku tidak melaksanakan salat kecuali untuk Allah. لا أصوم إلا لله. Saya tidak melaksanakan ibadah puasa kecuali untuk Allah. لا أسجد إلا لله. Aku tidak sujud kecuali hanya untuk Allah. لا أذبح إلا لله. Tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. لا أخاف إلا من الله. Aku tidak takut kecuali hanya kepada Allah. كل العبادات لله وحده لا شريك له. Semua ibadahku hanya aku peruntukkan kepada Allah Azza wa Jalla semata. يعني هنا أقول العبادة خاصة بالله لا بغيره. Karena di sini Ya, ibadah merupakan hak mutlak milik Allah Azza wa Jalla dan bukan milik yang lainnya. لكن هنا
تقول إياك أعبد أو إياك نعبد، يعني فرد أو جماعة لابد تقول يا رب لابد نجتمع على عبادتك ولا نفترق. نعم. Kenapa di dalam ayat ini disebutkan iyyaka na'bud, ya, yaitu dengan kata jamak. Sesungguhnya hanya kepadamu kami menyembah. Kenapa tidak dengan kata a'bud dengan domir yang berarti mufrad, ya? Di sini seakan-akan menunjukkan bahwa kita semua berkumpul hanya untuk beribadah kepadamu semata, ya Allah. إذا لابد نجتمع على عبادة الله. Intinya bahwa kita harus bersatu dan berkumpul untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. نجتمع في كل يوم 5 مرات في الصلوات المفروضة الخمس. Kita bersatu dan berkumpul pada setiap harinya 5 kali. نجتمع في كل جمعة. Kita juga berkumpul dan bersatu pada setiap Jumat. المدينة جاكرتا كاملة تجتمع في يوم العيد، يوم عيد الفطر. Seluruh penduduk Jakarta mereka juga berkumpul pada setiap hari Idul Fitri. نجتمع في عيد الأضحى، كل الدول تجتمع في يوم واحد. Dan pada hari Idul Adha seluruh penduduk negeri juga mereka berkumpul untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. وإياك نستعين يعني لا نطلب العون، لا نفتقر لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. Arti dari iyyaka nasta'in maknanya adalah bahwa kita tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak merendahkan diri kita kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. يعني عبادتي لا يمكن أن تكون إلا بما أعطاني الله من حول وقوة، ليس بقوتي، لا، بما أمدني الله سبحانه وتعالى، أعانني الله سبحانه وتعالى. يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Dengan kata lain, bahwa ibadah yang kita lakukan itu sebetulnya bukan dari kekuatan dari diri kita, akan tetapi berdasarkan pertolongan dan juga bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, bahwa itu adalah daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan daya dan kekuatan dari diri kita. فأنت تفتقر إلى الله، تقول يا رب أنا عبد ضعيف، ليس عندي قوة، وأنت يا رب أمدني بالقوة بالإعانة حتى أعبدك يا رب على ما تحب. Ya, dengan kata lain artinya bahwa kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, seakan-akan kita meminta kepada Allah, ya Allah, bantulah aku untuk menyembahmu, bantulah dan tolonglah aku agar aku dimudahkan untuk beribadah kepadamu. Itu semuanya menunjukkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. نعم. فعندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah atau kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku. Maka hambaku boleh untuk meminta apapun yang mereka inginkan dan mereka akan dikabulkan. Naam. Min adab ad-du'a, di antara adab dan etika dalam berdoa, labud ad-du'a hatta yani yuqbal biiznillah, labud an tuqaddim ath-thana' 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, harusnya kita memulai doa kita dengan pujian terlebih dahulu kepada Allah. لابد أن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة، لأن الآن في هذه الآيات اللي قرأناها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Di antara adab dalam berdoa adalah hendaknya kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam bertauhid, ya, dalam 3 macam tauhid. Karena di dalam ayat ini disebutkan sebelum adanya doa itu disebutkan agar kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, baik itu dalam rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat. توحيد الربوبية في قوله سبحانه وتعالى رب العالمين.
yang menunjukkan tentang tauhid rububiyah, yaitu dalam firman Allah Azza wa Jalla, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. توحيد العبادة تقول إياك نعبد، توحيد الألوهية. Dan yang menunjukkan tentang tauhidul uluhiyah itu dalam firman Allah Azza wa Jalla, Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. توحيد الأسماء والصفات الله والرحمن والرحيم. Dan yang menunjukkan akan tauhid asma wa sifat adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Allah, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. إذن الآن ندعو. Setelah kita mengedepankan pujian kepada Allah Azza wa Jalla, baru kita berdoa kepada Allah. نعم، ماذا تدعو؟ Kita berdoa apa? أفضل دعاء هو الدعاء الذي جاء في القرآن. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa doa yang paling istimewa dan doa yang paling mulia adalah doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. وأفضل دعاء في القرآن هذا اهدنا الصراط المستقيم. Doa yang paling mulia dari sekian banyak doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. بعض الناس يقول أنا لا أحفظ أدعية. Kebanyakan orang atau sebagian orang mengatakan bahwa kita tidak banyak menghafalkan doa-doa Nabi. تحفظ إياك نعبد وإياك تحفظ اهدنا الصراط المستقيم، هذا أفضل دعاء. Apakah kita menghafalkan atau apakah kita menghafal ihdinas siratal mustaqim? Jika seandainya kita menghafalkan doa ini, maka ini cukup dan ini adalah doa yang paling mulia. نعم. ما معنى اهدنا؟ Apa definisi atau arti dari ihdina? أي يا رب علمنا. Ya Allah, ajarkanlah kami وأرشدنا dan tunjukkanlah kami إلى الطريق الموصل إليك. untuk menempuh dan meniti sebuah jalan yang mengantarkan kepadamu. يعني تريد أن الله يعلمك. Kalau seandainya kita ingin Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ثم تريد من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى سلوك هذا الطريق. يعني الأول تتعلم الطريق الموصل إلى الله، ثم تدعو الله أن يوفقك إلى السير في هذا الطريق. ya, kita juga meminta kepada Allah Azza wa Jalla bimbingan dan taufik untuk dapat berjalan dengan baik di atas jalan yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, secara otomatis kita di sini meminta dua hal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ditunjukkan jalan yang mengantarkan kepada Allah, kemudian kita juga meminta bimbingan dan taufik Allah Azza wa Jalla ketika kita berjalan di atas jalan tersebut. الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى طريق واحد فقط. Hanya ada satu jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. طريق واضح. Dan jalan ini sangat jelas. طريق متسع. Jalan ini sangat luas. طريق مستقيم.